نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat di aula SMA Trimurti yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepadanya yang tentunya sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sampai hari ini tidak pernah terputus. Bahkan kita pun gak pernah minta diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia harus berterima kasih kepada Zat yang Maha Pemberi rezeki, kepada Zat yang telah menciptakan kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah masjid aula SMA Trimurti yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di akhir-akhir minggu seperti ini, yang di depan saya tentunya sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan ujian akhir semester atau yang lainnya, atau mungkin beberapa di antara mereka sedang melaksanakan sebuah kegiatan di luar sekolah atau menambah belajar di salah satu lembaga bimbingan yang ada di Surabaya. Tentunya hal ini adalah persiapan kita agar ketika ujian akhir semester besok bisa mengerjakan soal tersebut. Tentunya seperti itu. Namun Allah Subhanahu wa taala pun juga punya soal ujiannya. Soal ujian tersebut tentunya sudah ditulis di dalam Al-Qur'anul Karim dan diberikan rahasianya agar kaum muslimin, agar jamaah yang hadir, agar lurus untuk berjalan di atasnya. Seandainya pada hari ini yang ada di depan saya siswa-siswi SMA Trimurti, gurunya sedang memberikan soal prediksi yang akan diujikan besoknya, maka siswa tersebut katakanlah kisi-kisi soal tentunya dengan senang hati mengerjakan soal tersebut agar ketika ujian besok mampu. Minimal ketika ujian besok tidak sampai remedi atau yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala pun demikian, telah memberikan soalnya dan telah memberikan jawabannya agar kaum muslimin tidak tersesat selama-lamanya, agar kaum muslimin tegak di atas jalan takwa yang telah diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya harapan kita semua hidup di dunia ini sukses di dunia wal akhirah, sukses dunianya dan sukses akhiratnya. Ini harapan kita semua. Sebagaimana kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sebagian manusia dan di antara kita pun sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Allah Subhanahu wa taala, berikan kepada kami sukses di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan sukses di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami semua dari adab neraka jahanam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya tidak seimbang antara permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dunia yang kita miliki hari ini. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan jelas di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana ciri-ciri orang yang sukses di dunianya dan bagaimana ciri-ciri orang yang menyimpang kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita hari ini berada di sebuah lingkungan pendidikan. Harapan semua guru yang ada di sini tentunya sukses di dunianya. Semuanya tembus di perguruan tinggi negeri, menjadi orang-orang
ternama di dunia ini, menjadi orang yang hebat di dunia ini. Tentunya harapan itu semua berada di dalam lembaga pendidikan yang ada di sini. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sukses di dunia dan akhirat merupakan dambaan bagi kaum muslimin. Sukses di dunia dan akhirat atas impian kita bersama. Tentunya hal ini harus didasari oleh rasa cinta kita melaksanakan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mohon maaf, ini siang-siang jam 12 diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat Jumat, datang ke aula, atau sebagian di antara kita masih ada di kantin, sedang masih makan, atau mungkin sedang curhat-curhatan atau yang lainnya. Emang ini nggak dilanjutkan, akan tetapi gara-gara salat Jumat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah menuju kepada ampunan Allah, segeralah menuju kepada ingat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tentunya harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap detik. Nafas kita harus ingat setiap detik, sebagaimana bagi orang yang hari ini terjebak dengan virus merah jambu, yang hatinya bergejolak mencintai lawan jenisnya, tentunya setiap hari ingat kepada pasangannya. Makan ingat dia, sholat ingat dia, WC ingat dia, kemana-mana ingat dia. Allah Subhanahu wa taala lebih utama dalam hal ini. Apabila dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh semua ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh semua agar doa yang kita panjatkan setiap hari dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita semua. Adik-adik, bapak-bapak, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam hal ini perlu kita garis bawahi bahwasanya untuk sukses kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab-sebab turunnya kesuksesan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah dengan cara istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini dikisahkan oleh Nabi Nuh di surat Nuh. Pada waktu itu Nuh mengeluhkan dirinya, kenapa orang yang saya seru tidak ada yang mau mengikuti saya, bahkan anak saya membangkang, istri saya pun membangkang. Wahai Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Apa ada yang salah pada diriku pada hari ini? Begitu. Kita sudah sering belajar, tiap hari belajar, tiap malam belajar, bahkan ada tambahan belajar di sekolah, bahkan ada sebagian di antara kalian ikut di sebuah bimbingan belajar di Surabaya. Gak puas panggil guru privat ke rumah, namun pada saat itu, kenapa ketika ujian itu masih remedi? Kenapa ketika ujian kok tidak ada yang sukses? 40 siswa, kenapa 30 sekian remedi? Yang sukses cuma sedikit. Barangkali kita kurang istighfarnya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Nuh alaihi salatu wassalam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqul